Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pagi hari ini berbicara tentang rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Mendasari dari doanya para malaikat yang Allah tuliskan di dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min, di ayat yang ke-7. Doa para malaikat itu di hadapan Allah dengan mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Kata para malaikat di hadapan Allah, dan mereka ini berada di arsy-Nya Allah. Alladzina yahmilu arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Itu awal ayatnya. Ada para malaikat yang membawa arsy-Nya Allah. Dan arsy-Nya Allah ini ada di posisi di atas air. Entah kayak apa, kita tidak bisa membayangkannya, Bapak dan Ibu sekalian, karena kita belum bisa melihat. Lalu ada malaikat-malaikat yang bertawaf di arsy-Nya Allah ini, yang jumlahnya itu Rasulullah sendiri tidak diberitakan oleh Allah saking banyaknya. Malaikat yang tidak pernah berhenti bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari rangkaian pujian yang mereka lakukan, terselip kalimat yang Allah tuliskan di surat Ghafir itu, surat ke-40, ayat yang ke-7. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampun kepada orang-orang yang beriman. Satu. Kata malaikat, ya Allah berikan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, ya Allah terimalah taubat. Ya, orang-orang yang beriman. Ya Allah berikan mereka kemudahan bagi mereka yang mengikuti jalan-Mu. Dan ya Allah jauhkan mereka daripada siksa neraka jahanam. Jadi sebagai orang beriman saja Bapak dan Ibu, kita sudah dapat doa dari malaikat. Sampai ya kita ini mati Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak rugi kita sebagai seorang muslim. Tidak rugi kita ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat pun berdoa kepada kita dan tidak pernah berhenti Bapak dan Ibu. Kita 24 jam masih tidur Pak, tapi malaikat tidak. Lalu para malaikat ini mengatakan ilmu dan rahmat-Mu meliputi segala sesuatu. Artinya Bapak dan Ibu sekalian bahwa kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak hidup pagi hari ini. Kalau juga bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan mungkin bisa hadir di tempat ini. Semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diri kita Bapak dan Ibu sekalian. Sampai-sampai Allah ingin mengatakan kepada kita, alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulku tajri fil bahri bi amrihi wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi idzni innallaha bin-nasi laraufur rahim. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan bumi untuk manusia? Artinya Bapak dan Ibu, apa bumi itu? Ada manusia yang Allah tundukkan di depan kita. Ya. Kita berusaha Bapak dan Ibu, kita berdagang, Allah tundukkan hati-hati orang itu untuk membeli dagangan kita. Bukan karena kita hebat Bapak dan Ibu. Ya, bukan soal karena enak masakannya Bapak dan Ibu. Ada juga yang masakannya enak tapi bangkrut Pak. Kenapa? Karena Allah tidak tundukkan hati-hati manusia itu untuk membeli masakan kita, untuk membeli makanan kita, untuk membeli apa yang kita jual Bapak dan Ibu. Tidak hanya sampai di situ. Kapal pun bisa berlayar di atas air Bapak dan Ibu. Siapa yang menjadikan kapal ini bisa berlayar Bapak dan Ibu? Apakah mesin? Belum tentu Pak. Lalu dia mengambang di atas air itu Bapak dan Ibu. Ada juga yang akhirnya apa? Tenggelam Bapak dan Ibu. Nah ini Allah ingin memberitakan kepada kita bahwa semua yang terjadi dari apa yang kita rasakan dalam hidup ini, itu karena rahmat Allah Pak. Ya. Lalu di dalam surat ke-31, surat Luqman, ayat yang ke-20, Allah mengatakan, alam taro annallaha sakhkhara lakum
ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahira wa batinah. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu, untuk kepentinganmu. Masya Allah, Pak. Kita punya kepentingan semua, Bapak dan Ibu. Apakah sisi jabatan, apakah sisi kita bekerja, apakah sisi tentang masalah rumah tangga kita. Semua kita punya hajat, Bapak dan Ibu. Dan Allah yang menundukkan semua itu untuk hajat kita. Coba. Allah yang menundukkan semua itu untuk hajat kita, Bapak dan Ibu. Bukan kita. Bukan dia. Tetapi Allah, Pak. Artinya Allah ingin katakan, kamu jangan masuk wilayah saya. Kamu tidak ada apa-apanya, kata Allah. Makanya ketika kita punya kepentingan dan kepentingan kita tidak terjawab atau belum terjawab, kita mudah apa? Kesal, Pak. Kita marah. Ya, kita putus asa, Bapak dan Ibu. Kita benci. Kenapa? Karena orang itu tidak meluluskan apa yang kita inginkan. Bukan kita, Bapak dan Ibu, yang melembutkan hati orang itu. Yang menjadikan ini semua. Allah yang menundukkan. Sampai Allah memberikan apa, Bapak dan Ibu sekalian? Kenikmatan. Kenikmatan yang akan dirasakan tidak hanya oleh fisik, tetapi juga oleh batin. Ni'mahu zahira wa batinah. Mohon maaf, Bapak dan Ibu. Ada yang lupa. Bawa sendiri, masang sendiri, nanti lepas sendiri, mati sendiri. Alhamdulillah, sendiri semua. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita pahami dengan baik, Pak. Ya, agar kita tidak mudah sakit, Pak. Tidak mudah sakit fisiknya, tidak mudah sakit hatinya, Bapak dan ketika Allah memberikan sesuatu yang berbeda kepada kita. Ya. Kami punya pasien di rumah sakit Al-Rafa itu sudah 9 hari koma. Jantungnya bermasalah, levernya bermasalah, ya, paru-parunya juga bermasalah. Setelah kita koreksi, pasien ini, Bapak dan Ibu, di ruang ICU, permasalahan yang paling fatal itu dia tidak terima bahwa warisan tidak terselesaikan. Ketika warisan tidak terselesaikan, maka hatinya menolak. Suami mati, anak mati, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Allah berikan anak satu-satunya, mati, Bapak dan Ibu. Sehingga tidak ada tempat untuk apa? Dia bercurahat ataupun dia berbicara. Dia punya saudara, semuanya bermusuhan. Kenapa? Alasannya karena warisan. Jadi bisa jadi Bapak dan Ibu, fisik kita sakit itu bukan karena fisik, tapi karena hati yang tidak terima. Hati yang tidak lapang. Karena kita memasuki wilayah Allah, bukan wilayah kita sebagai manusia, Bapak dan Ibu sekalian. Wilayah kita sebagai manusia bahwa kita siap untuk apa? Menerima perbedaan. Kita siap untuk menerima sesuatu yang Allah berikan kepada kita yang bisa jadi akan menyakitkan hati kita, Bapak dan Ibu. Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang menjadi pembelajaran buat kita. Karena tidak selalu Allah memberikan kepada kita itu selalu yang menyenangkan. Tetapi bisa jadi Allah memberikan kepada kita sesuatu yang menyakitkan hati. Ya, lalu pikiran kita berpikir negatif, Bapak dan Ibu. Padahal di balik itu Allah sedang memberikan sesuatu yang indah. Gitu. Hanya berproses, Bapak dan Ibu sekalian. Maka kita lihat ayat ini, Bapak dan Ibu, di surat yang ke-35, ayat yang kedua. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Tidak ada, Pak Ibu. Jadi kalau Allah sudah memberikan rahmat kepada hambanya, kenikmatan, yang macam-macam kenikmatan itu, tidak akan ada yang bisa Bapak dan Ibu sekalian yang menolaknya, yang bisa menahannya.
yang bisa menghancurkannya, kecuali hanya Allah, Pak. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya. Sekuat apa kita Bapak dan Ibu? Silakan. Kita mau memakai kekuatan apa Bapak dan Ibu? Silakan. Bagaimana Fir'aun memakai kekuatannya dengan super Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk membunuh Musa dan pengikutnya. Tetapi apa yang terjadi? Sungai Nil tadi yang terbelah menjadi dua, Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan kembali tongkatnya itu kepada sungai tadi. Akhirnya menyatu Bapak dan Ibu. Jangankan Fir'aun, Nabi Musa pun juga kaget. Bagaimana Nabi Yunus yang dimasukkan oleh Allah ke dalam perut ikan paus selama 40 hari Bapak dan Ibu. Dia lupa makan, lupa dirinya. Dia hanya berpikir bahwa bagaimana Allah keluarkan dia dari perut ikan paus ini. Tetapi dia tidak tahu kapan akan keluar dan bagaimana caranya keluar Bapak dan Ibu. Dia hanya meminta kepada Allah di surat 21 ayat ke-87 itu dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena dia sedang menghadapi kegelapan di hatinya, di dalam perut ikan paus dan di dalam laut Bapak dan Ibu. Dia tidak tahu kapan akan keluar. Mau seminggu, 2 minggu, 3 minggu Bapak dan Ibu. Rupanya Allah keluarkan setelah 40 hari. Ketika keluarnya Bapak dan Ibu, tidak hanya begitu saja dia keluar. Allah keluarkan Yunus ini dengan Allah memberikan pelampung di dadanya. Apa pelampungnya? Sebongkah daging ikan Bapak dan Ibu. Supaya dirinya, fisiknya ini tidak terluka Bapak dan Ibu. Dengan luka yang parah. Dan di balik itu bahwa bongkahan daripada bongkahan daging ikan yang lain yang dimakan paus ini sebagai makanan setelah dia mendarat ke daratan. Itu cara Allah, Pak. Cara Allah. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka rahmat bagi siapa? Bagi Ayyub alaihissalam. Yang tadinya kaya raya, Bapak dan Ibu sekalian, yang kekayaannya itu Bapak dan Ibu tidak bisa tersaingi seperti orang hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga ada pekerjanya yang coba keluar dari wilayah pekerjaannya, lalu tidak mengambil kafalahnya, bulanannya, Bapak dan Ibu, bahasa kitanya itu. Kenapa? Sudahlah kecil. Tapi setahun kemudian dia balik kepada Nabi Ayub, lalu mengatakan, mana jatahku setahun yang lalu? Nabi Ayub menunjuk. Apa itu? Pada segerombolan onta. Pembantunya ini yang pernah menjadi pembantu mengatakan, engkau mengejekku? Engkau menghinaku? Tidak. Itu hasil setahun. Dalam bentuk onta. Yang jumlahnya 100 onta kepada Ibu sekalian. Kalau engkau mau, engkau ambil. Diambil Pak Ibu oleh mantan pembantu ini dan tidak ada kata terima kasih. Bagaimana perasaan kita? Kalau kita seperti Nabi Ayub. Mau terima Pak? Atau kita lempar Pak dengan parang Pak? Hah? Nabi Ayub tersenyum, silakan ambil. Setahun Pak, bukan 1 hari, bukan sebentar. Hasilnya cukup banyak. Lalu tiba-tiba dia minta dan dia ambil tanpa terima kasih. Besok tidak dikirim lagi Pak itu. Ya Bu ya. Tidak dikasih lagi tetangga itu. Kenapa? Ada terima kasih tetangga itu. Lah, ini kan Allah yang punya Pak. Allah yang membuka, Allah yang menutup. Kalau Allah tutup, belum tentu Pak kita banyak makanan, lalu kita kasih ke tetangga. Belum tentu. Karena ditutup oleh Allah jalannya. Ya. Walaupun sedikit Bapak dan Ibu, dibuka jalannya oleh Allah. Ngasih Pak. Walaupun jauh Bapak dan Ibu. Dia datang hanya untuk membawa sesuatu buat saudaranya Bapak dan Ibu. Yang dekat, belum tentu Pak. Nah ini harus kita pahami Bapak dan Ibu. Bahwa ini rahmat Allah. Allah yang menentukan rahmat itu. Karena rahmat Allah inilah Bapak dan Ibu. Ini ada videonya Pak. Selama ini nggak ada Pak. Ini rahmat Allah Bapak dan Ibu sekalian. Allah yang membuat ide kepada manusia. Allah yang menggerakkan manusia itu. Apa? Bergerak dan ide tadi. Itu rahmat Pak. Ya. Nah jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai rahmat Allah itu kata Allah di dalam surat ke-24 ayat 21 Bapak dan Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan
Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinnallaha yuzakki man yasha. Wallahu samiun 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah, Pak. Langkahnya aja nggak boleh diikuti. Ya, jangan diikuti. Barang siapa yang mengikuti langkah syaitan, maka dia sebenarnya mengajak kepada fahsya wal munkar. Dosa besar dan dosa kecil, Pak. Fahsya itu dosa besar, wal munkar dosa kecil. Kepada ghibah, Pak. Itu dosa besar kecil. Pada ibu sekalian. Termasuk daripada fahsya wal munkar. Walaula fadlullah. Nah, coba kita lihat Bapak dan di kalimat ini. Walaula fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tentu hati kalian penuh dengan sifat keji dan munkar. Kita bertemu dengan orang yang membenci kita, tetapi satu saf di dalam sholat. Bagaimana Pak? Mau terima? Atau menyesal? Kalau aku tahu, aku tidak mau berdiri di sebelah dia ini. Itu kehidupan kita Pak, sehari-hari. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, kita tidak akan mungkin berada di sampingnya Pak. Kita tidak akan mungkin bisa bertetangga dengan dia Bapak dan Ibu. Ini karena karunia dan rahmat Allah. Allah ingin membersihkan itu Bapak dan Ibu. Walaupun masih ada kotoran. Ya kan? Masih ada kotoran di hati kita. Tapi Allah mencoba untuk dikit-dikit membersihkan. Kenapa? Kalau semuanya Pak kaget. Meninggal dunia Pak. Kaget. Saking kagetnya apa? Jadi sombong. Kayaknya akulah yang paling soleh di kampung ini. Nah, Pak. Kenapa? Karena langsung dibersihkan sama Allah Pak. Allah lebih tahu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, dikit-dikit caranya apa? Ya sudah, dia belum sholat tapi rajin sedekah. Kan kayak begitu Bapak dan itu caranya. Ya sudah, nggak usah kita nilai Pak. Kenapa? Allah yang punya hak untuk menilai Bapak dan Ibu. Ya, karena belum tentu kita yang rajin sholat ini juga diterima sama Allah. Kenapa? Kalau di hatinya masih penuh riya, penuh kesombongan, keangkuhan Bapak dan Ibu. Sudahlah, itu urusan dia sama Allah. Yang penting dia berbuat baik. Jangan-jangan setelah sholat pun kita masih ribut Bapak dan Ibu. Kenapa? Dia habis sholat selalu langsung pergi baik. Nah, sudah mulai kita cari aliran mana itu. Pemahaman mana itu. Habis sholat langsung pergi. Padahal di dalam Al-Quran di surat 4 ayat ke-103 Allah sudah katakan. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Apabila kamu telah menunaikan sholat, maka ingatlah Allah. Baik dalam keadaan duduk, berdiri, atau berbaring, Pak. Silakan pilih. Ada orang yang setelah sholat berjamaah, berzikirnya itu sambil berbaring, Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah dimarahin, Pak. Kenapa? Bisa jadi dia capek, Pak. Atau karena dia jauh tempatnya, transit dia, numpang sholat, di masjid ini, misalnya, Bapak. Dan sudah. Ada orang yang habis sholat, zikirnya sambil berdiri dan berjalan, Pak. Nggak usah kita pelototin, Pak. Ya, nggak usah kita cari-cari alasannya kenapa dia ini. Ada yang duduk Bapak dan Ibu, tetapi dia mengambil HP. Husnuzon, bisa jadi dia zikirnya pakai HP, pakai WhatsApp, pakai TikTok, Bapak dan. Sudahlah itu urusan dia sama Allah. Yang jelas sholat sudah selesai sampai sebatas apa? Salam kanan. Selesai Pak. Usah diributin Pak. Ya, apalagi kalau subuh, sudah mulai nih angkat tangan, aku enggak Pak. Ya, artinya Bapak dan Ibu, kunut itu adalah doa. Apa yang dilakukan oleh imam ikuti, walaupun tangannya tidak mengangkat, tetap mengaminkan. Jangan mengatakan bid'ah, tetapi sedangkan kita masih dalam posisi sebagai makmum. Jangan-jangan nggak sah sholatnya Pak Ibu. Kenapa? Karena membid'ahkan siapa? Imam Bapak dan Ibu sekalian. Padahal sisi ini adalah sisi yang ini ada juklaknya Pak Ibu. Ada dalilnya, ada aturannya. Nah ini harus kita pahami Bapak dan Ibu. Kan ada di antara kita Pak. Kalau kunut. Sehingga mengatakan, ini bid'ah. Tapi kenapa dia ikut sholat berjamaah subuh di sini? Bapak dan Ibu sekalian. Ya, artinya apa? Ketika imam itu membaca kunut, mohon maaf sedikit masuk ke fikih Bapak dan Ibu. Maka makmum ikuti. Al-imam yu'tama bi. Imam itu harus diikuti. Walaupun Bapak dan Ibu duduknya tidak harus seperti imam. Tapi dia duduk. Artinya kalau imam itu duduknya dia miring, Bapak dan Ibu, dengan pendapat Imam Syafi'i,
Tetapi makmum duduknya seperti pendapat Imam Malik, duduk istirahat. Nggak ada masalah, Pak. Yang penting duduk. Jangan imam duduk atahiyat akhir, dia berdiri, Pak. Langsung pulang. Batal, Pak. Iya, kadang-kadang kita suka membuat hukum sendiri dengan pengertian kita sendiri, Bapak dan Ibu. Tidak melihat juklaknya kayak apa. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Allah ingin membersihkan hati kita ini, Pak. Sedikit demi sedikit, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa di hati kita masih ada kotoran, Pak. Ya, ada kotoran. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengingatkan kembali tentang rahmatnya. Rijalul la tulhim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fi qulubul wal absar. Rijal itu biasanya Pak disebutkan untuk para kaum laki. Kenapa? Karena mereka yang lebih banyak beraktivitas. Ya, yang lebih kuat beraktivitas Bapak dan Ibu sekalian. Maka disebut rijal. Ya, orang-orang yang bekerja Bapak dan jangan sampai kata Allah tijarah pekerjaanmu dan jual belimu melupakan Allah, melupakan sholat dan melupakan zakat. Sesibuk apapun kamu, masalah pekerjaanmu, masalah jual belimu, daganganmu, tetap kamu harus ingat 3 hal ini: Allah, sholat, zakat. Maka di dalam surat yang ke-73 di ayat yang ke-6 surat Al-Muzammil Bapak dan Ibu, Allah mengatakan innalaka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya kamu itu sibuk di siang hari. Apa artinya Bapak dan Ibu? Bahwa banyak hal yang sunnah-sunnah yang bisa jadi kita tidak kerjakan. Yang wajib saja kita kerjakan. Sholat wajib, rawatibnya tinggal. Sunnah ghairi muakkadnya tinggal, Pak Ibu. Artinya kalau kamu sibuk di siang hari sehingga banyak hal yang sunnah kamu tinggalkan, maka jangan sibuk lagi di malam hari, Pak. Apa? Menutup diri dengan selimut panjang, karena dingin, karena capek, sampai waktu subuh. Sedangkan Allah mengatakan, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu itu menunggumu di 1/2 malam, 2/3 malam, 1/3 malam, 1/4 malam. Menunggu, Pak Ibu. Kapan kamu datang? Adukan apa yang kamu rasakan di pagi, di siang, di sore hari, kata Allah. Sehingga jangan kamu pendam di dalam hati, Pak. Nah, kalau sudah dipendam di dalam hati, Bapak dan Ibu, nah ini repot nih. Semakin lama, semakin menggunung, Pak, apa yang kita pendam. Akhirnya apa? Rusak. Bisa konslet, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia tidak kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di surat kedua ayat ke-156 itu. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia sabar dan dia mengatakan kepada Allah, ya Allah ini masalah datang darimu dan kami kembalikan kepadamu karena engkau yang menciptakan masalah ini. Dan atas izinmu masalah itu datang kepada kami dan kami tidak bisa menolaknya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kembali kepada kita dari apa yang kita rasakan. Maka ada 3 hal motivasi yang Allah berikan kepada kita di ayat 38. Dia jaziyahumullah ahsana amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata Allah, Allah akan membalas amal ibadahnya, pekerjaannya lebih baik daripada apa yang dia kerjakan. Dan kita rasakan, Pak Ibu. Apa yang kita kerjakan, Bapak dan Ibu, ya, tidak begitu besar. Tetapi Allah memberikan hasil kepada kita yang lebih baik. Yang lebih bagus, Bapak dan Ibu. Ya. Yang kita nggak bayangkan, yang katanya kita barangkali ini nilainya 5. Kata Allah, ini 15. Yang kata kita nggak mungkin, tapi kata Allah mungkin. Ya. Wa yazidu min fadli, dan Allah akan tambah karunia buat kamu apa? Ditambah sehatnya, ditambah kekuatannya, ditambah daya ingatnya, walaupun sudah 60-70 tahun. Karena ada juga yang umurnya di bawah 50, Pak. Lemas, Pak. Mudah lupa. Ya, mudah lupa Bapak dan Ibu. Makanya kadang-kadang sebagian masjid itu kan suka ada pelang tulisannya, Pak. Mampir. Singgah. Kan gitu kan? Kayak transit aja, Pak. Singgah katanya. Kenapa? Karena dia yang lewat aja, Pak. 20 tahun lewat aja. Singgahnya ketika jasadnya di sini, Pak.
Apa? Sholat jenazah, Pak. Malu rasanya, kita lewat aja, Pak. Nggak pernah singgah-singgah. Untungnya Siratul Mustaqim nggak ada kalimat singgah. Kenapa? Siratul Mustaqim. Lurus, Pak, dari bawah ke atas. Siratul Mustaqim. Ya, lurus saja sampai mentok. Nah, sekarang mentok, Pak. Kenapa? Jembatan dibongkar. Terpaksa terputus dulu Siratul Mustaqimnya, Pak. Iya, harus mutar, Pak, atau mutar ke dalam sana dan supaya apa? Supaya melihat keindahan di dalam. Ayo, kamu sebelah kiri, masuk, masuk. Ya, masuk. Kenapa? Ada yang indah di situ. Ya. Artinya apa? Allah minta kepada kita, lihat yang di dalam sana. Ada apa? Saudaramu lagi apa? Apa yang dia butuhkan, semisalnya Bapak Dani. Itu sebenarnya hikmahnya kalau kita bisa lihat. Tidak hanya apa? Jembatan itu ya, dibongkar, diperbaiki, diperlebar. Iya, tapi ingat yang di dalam. Bapak Ibu sekalian. Ada yang ke sana, Pak, semenjak ditutup? Lihat sebelah kiri atau muter dari sini? Jauh kali, Pak, Bu. Oh, jauh kali, Pak dan Ibu. Ma ada di dalam situ. Coba sebentar lah. Kenapa? Ya, rusaknya sedikit lah, Pak. Iya. Dikit aja, Pak Ibu. Nggak banyak. Ya, tapi butuh perhatian. Barangkali kita lewat ada doanya. Siapa tahu doanya dikabulkan Allah. Kan itu, Pak Ibu. Ya, siapa tahu ada jodohnya di situ. Ya, nggak tahu, Pak Ibu. Emang siapa tahu, wa matadri nafsum madza taksibu ghadan di surat 31 ayat 34 itu tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang bakal terjadi besok. Kenapa? Karena banyak janda di situ. Banyak aramil, Pak, dalam bahasa Arabnya. Yang butuh perhatian. Yang butuh teguran, Pak. Kenapa? Kasihan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Daripada nongkrong sendiri dia, Pak, bengong sendirian. Ya Allah, kasihan amat, Ibu. Rahmat Allah itu menjadikan hati kita lembut, Pak. Sekali lagi, bukan karena kita. Tapi karena rahmat Allah. Walaupun namanya Pak Haji Rahmat, Pak. Apalagi rahmat derita, Pak. Wah, derita, Pak. Iya. Saya kalau sering ketemu sama dia, Pak, gantilah deritanya, Pak. Nggak bisa, Ustaz. Kenapa? Udah bawaan. Jadi Bapak menderita nggak? Nggak lah, Ustaz. Itu teman lama, Pak Ibu. Dia masih dinas sampai dia pensiun. Ya wajahnya kayak gitulah, Pak Ibu. Awet muda dia. Pendek, tidak gemuk, tidak kurus. Ya, rahmat derita. Makanya jadi, ya bisa jadi dia lahir lagi ada penderitaan di situ, Bapak. Maka itu rahmat derita. Kan macam-macam kita itu orang tua bikin anak, Pak. Ada namanya anaknya Fulan, Pak. Kita bingung, Fulan. Fulan ini siapa? Ya Fulan. Bin Fulan. Ya namanya Fulan, kenapa? Saking bingungnya dia mencari nama, Pak. Sudahlah, Fulan aja lah. Untung bukan Fulanah, Pak. Ada Fulanah di dalam, Bu? Karena kadang-kadang saya sering membaca doa itu, Bin Fulan. Ya, saya tanya, ini Fulan siapa? Ya namanya Ustadz Fulan. Oh iya, alhamdulillah. Masih punya nama Fulan, Pak. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin mengatakan bahwa aku yang melembutkan hatimu. Seberapapun banyak kita berzikir, Pak, kalau Allah belum melembutkan, enggak lembut, Pak. Karena banyak orang yang berzikir dengan zikir yang panjang, yang lama, duduk lama, tamu datang dibiarin. Nanti dulu, kenapa? Aku mau zikir dulu. Tunggu situ. Saya pernah kayak begitu, Pak. Ya, saya datang ke rumah seorang dokter di sebuah pendidikan Islam, Bapak dan Ibu. Bertemu, datang, udah kita udah janji. Tapi karena dia masih zikir, saya disuruh tunggu 1 jam, Pak. Ya Allah, zalim betul. Artinya, Bapak dan Ibu, kelembutan itu datang, itu karena Allah. Sebabnya macam-macam, Pak. Maka kenapa di ayat ini Allah katakan, Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Makanya lintah itu, Pak, barangkali ngambil dari sini. Lintah apa? Lembut, Pak. Tapi kalau sudah menempel, itu, Pak. Hati-hati dengan yang lembut-lembut, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau sudah menempel, gawat. Jangan suudzon. Jangan suudzon, udah sekalian. Ya, jadi Allah lembutkan hati kita itu karena rahmatnya, Pak. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Apabila engkau memiliki hati yang keras, pikiran yang kasar, semua orang akan menjauh. Seakan-akan kamu yang paling benar, yang paling baik, yang paling berjasa, yang paling segalanya. Padahal kamu nggak ada apa-apanya, kata Allah. Aku yang menggerakkanmu. Aku yang memilihmu, kata Allah.
Aku yang mendatangkan kepadamu dari semua urusanmu, kata Allah SWT. Artinya ayat ini ingin mengingatkan, Rasulullah pernah membawa pasukan di peperangan Uhud itu, Bapak dan Ibu, 1.000 orang. Lalu di antara 1.000 orang ini ada seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, Pak. Dengan jenggot yang sama, dengan jubah yang sama, dengan wajah yang mirip-mirip, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi dia munafik. Lalu dia memprovokasi, Bapak dan Ibu, para sahabat. Sudahlah, nggak usah kalian ikut peperangan Uhud. Kenapa? Kalau kalian mati, istri kalian masih apa? Masih muda, cantik. Nanti diambil orang. Harta kalian masih banyak. Nanti diambil orang. Percuma kalian sudah berusaha selama ini. Ayo pulang ke Madinah. 300 pulang, Pak Ibu. Jadi provokator itu memang dari dulu sudah ada, Pak Ibu. Sudah ada, bukan baru hari ini, Bapak. Dari dulu sudah ada. 300 ini pulang sampai Rasulullah katakan, aku nabimu, aku rasulmu, aku utusan Allah, aku Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Disebutkan, Bapak dan Ibu. Tapi nggak ngaruh, Pak. Tetap mereka pulang 300 ini. Padahal belum perang, Bapak dan Ibu sekalian. Tentu Rasulullah emosi, Pak. Sebagaimana kita juga bisa emosi, Bapak dan Ibu, dengan anggota kita yang tidak taat kepada kita. Lalu mulai pikiran kita, nonjok, awas, pindah kamu. Nah, kata manusia. Tapi kata Allah, fa'fu anhum, maafkan. Kenapa? Ya imannya belum seperti dirimu. Hanya berapa persen iman itu pada dirimu. Sudahlah. Yang kedua, wastaghfir lahum, mintakan ampun kesalahannya kepadaku, kata Allah. Nah, mau nggak Pak Ibu? Orang yang menyakiti kita, orang yang menjegal kita, orang yang membohongi kita, tetapi kata Allah, kamu doakan kepadaku agar aku mengampuni dia. Mau Pak, Bu? Ini tidak mudah, Pak. Sudah menyegal kita mau naik ke posisi itu, Bapak dan Ibu, memfitnah kita, membohongi kita, Pak Ibu. Lalu Allah minta doakan dia kepadaku supaya aku ampuni. Itu tidak mudah, Pak. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin. Wasyawirhum fil amri, ketemu di jalan, Pak, tegur sapa, assalamualaikum, apa kabar, sehat. Padahal orang itu yang menyakiti kita tiap hari, Pak. Bisa, Pak? Bu? Bisa-bisa di sini, baik Pak Roni. Jangan-jangan di luar, lain cerita, Pak. Ya, Pak, Bu. Ini Allah yang ngomong, Pak. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak mungkin bisa melakukan ini. Kenapa? Yang ada, kebiasaan kita itu, disakiti, nyakiti. Kan kita sudah belajar, Bapak dan Ibu, di surat 42, ayat yang ke-40. Wa jazaa'un sayyi'atin sayyi'atun misluha. Apabila kamu dijahati dengan satu kejahatan, maka kamu boleh membalasnya dengan kejahatan yang sama. Boleh, Pak. Dia lempar apa? Sampah ke rumah kita lempar lagi, Pak. Boleh. Ini ayat, Pak Ibu, surat 42 Asy-Syura. Ya. Tetapi apa yang Allah ingin katakan pada kalimat berikutnya? Belum selesai ayatnya, Bapak dan Ibu sekalian. Wa jazaa'un sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajrullah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik dengan orang yang menjahatinya, maka Allah yang akan memberikan balasannya tidak hanya di dunia tetapi sampai akhir. Jadi mau dibalas atau mau dimaafkan? Kaget dulu Ustaz. Kenapa? 20 tahun. Lama. Terserahlah Bapak dan Ibu. Ini ayat ada kok. Ya, ini ayat ada. Boleh kita balas. Tapi kira-kira balasan kita terhadap apa yang dia lakukan sama enggak? Jangan-jangan berlebihan. Malah kita lebih berdosa Pak Ibu. Lebih zolim. Boleh membalas tapi setimpal Pak Ibu. Yang sama. Tidak boleh lebih walaupun satu huruf Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi kata Allah, memaafkan dan berbuat baik dengan orang yang menjahatimu, itu lebih baik. Kenapa? Karena pahalanya nggak tanggung-tanggung, Pak, sampai ke akhirat. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu, sampai hati kita ini lembut itu, Bapak dan Ibu, itu karena Allah, bukan karena kita. Baik, Bapak dan Ibu, waktu kita menjelang masuk syuruk, ini pembahasan masih agak panjang. Ada yang mau ditanyakan, Bapak dan Ibu, dari apa yang kita pelajari di pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jadi sholat itu bukan menghilangkan, tapi mencegah. Ya. Kalau menghilangkan, itu berarti menghilangkan kebiasaan. Artinya itu sifat manusia bawaan. Bahwa di dalam diri kita itu ada sifat sombong. Alhamaha, ujuraha, wa taqwaha. Ada sifat angkuh, sifat ingin menguasai. Itu sifat manusia. Itu tidak bisa hilang. Kenapa? Karena temannya wa taqwaha. Maka kenapa diiringi dengan kata takwa, ketaatan, ketundukan kepada Allah. Maka satu saat orang yang sholat ini bisa sombong. Satu saat orang yang sholat ini bisa angkuh. Atau satu saat orang yang sholat ini lupa sama apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Nah itu banyak. Di dalam Al-Quran juga banyak dijelaskan. Jadi sholat itu hanya mencegah. Apa yang dicegah? Fahsya dan mungkar. Yang besar dan yang kecil. Ya. Apa fahsya itu Bapak dan Ibu sekalian? Zina, hutang nggak dibayar, membunuh Bapak dan Ibu sekalian. Al-mungkar apa? Riya, minta dipuji, minta disanjung, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah ini mencegah. Nah kalau sekiranya dia sholat tidak mencegah Bapak dan Ibu, berarti dia belum memahami tentang apa yang dia baca di waktu sholat. Bukan soal masalah rakaatnya, bukan soal masalah jumlahnya Pak Ibu. Tapi yang dia baca itu dia nggak paham. Maka yang diperbaiki itu adalah bagaimana memahami apa yang dia baca Pak Ibu. Contoh misalnya, di dalam duduk iftirash saja, duduk iftirash itu kita membacakan sampai 8 Pak. 8 kata. Ya kan? Wabighfirli, warhamni, wajiburni, wahdini, warfa'ni, wahdini, wa'afini, wafu'ani. 8 Pak. Setelah sholat, dia mulai lagi. Korupsi Pak. Menzolimi lagi Bapak dan Ibu. Berarti dia tidak paham dari apa yang dia baca. Sama seperti kita at-tahiyat. At-tahiyat artinya apa? Kita berpasrah kepada Allah karena kita sudah melakukan sholat itu Bapak dan Ibu. Tapi dia tidak sepenuhnya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dia hanya berpikir ini kewajiban. Itu aja. Tidak menjadikan kewajiban itu Bapak dan Ibu menjadi karakter, menjadi sifat Bapak dan Ibu. Maka di dalam surat yang ke-22, surah Al-Hajj di ayat 77 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, perbaiki rukukmu, perbaiki sujudmu, perbaiki dalam kamu menyembah Tuhanmu dan berbuat baiklah agar kamu mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Nah jadi fahsya dan mungkar ini, fahsya adalah sesuatu kesalahan yang besar dan al-mungkar sesuatu kesalahan yang kecil. Wala zikrullah akbar. Apa kata Allah? Zikir yang paling besar itu adalah sholat. Bukan yang kita tasbih Pak, bukan. Zikir yang paling besar itu adalah sholat, kata Allah SWT. Artinya apa? Setelah sholat kita sholat lagi Pak. Setelah sholat kita sholat lagi Bapak. Untuk apa? Untuk mengingat Allah lebih besar. Gitu. Makanya Rasulullah memunculkan zikir itu dalam bentuk apa? Beliau tidak meninggalkan sholat tahajud. Setelah turunnya surat Ad-Duha dan Al-Muzammil, Al-Insyirah, itu beliau tidak pernah meninggalkannya. Walau dalam kondisi apa. Walaupun sudah, kata Aisyah, engkau kan sudah dijamin surga oleh Allah. Sudah diampuni semua dosanya. Kenapa masih bersusah payah untuk berdiri lama di waktu setiap malam, sampai dengkulmu bengkak, ya tumitmu pecah. Kalau kita bengkak karena asam urat, pecah karena banyak main air kali Bu ya. Tapi ini tidak. Bengkak karena apa? Lamanya berdiri Rasulullah itu. 1 rakaat bisa jadi Rasulullah terkadang 5 juz. Kalau kita 5 ayat Pak. Apa? Al-Falaq. Rakaat pertama. Rakaat kedua An-Nas. Rakaat berikutnya Al-Falaq lagi. Lah itu An-Nas juga. Kenapa? Ya 5-5. Ya. Atau lakum dinukum waliyadin. Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi dia lupa. Lakum dinukum waladolin Pak. Kenapa? Itu tadi Pak. Sesuai dengan kemampuan. Tapi Allah minta apa? Jadikan sholat itu sebagai alat untuk mencegah. Tapi bukan menghilangkan. Mencegah. Ya. Maka kenapa Allah minta kita sholat? Selalu semua permasalahan itu jawabannya sholat dan zakat atau sholat dan infak. Selalu kayak begitu. Ya, kenapa? Karena dia komplit Pak. Semuanya ada di situ. Ya, semuanya ada. Dari mulai berwudu sampai kita salam. Ya, setelah sholat itu. Maka itu yang diperbaiki. Nah kalau belum baik, ya sudahlah proses Pak. Doakan. Ya, kita doakan. Ya mudah-mudahan orang yang kita lihat itu lebih baik lagi ke depan. Ya sekarang karena tidak semua orang itu sama kemampuannya Pak.
Presentasi keimanannya itu kan beda-beda. Tapi Allah memanggil semua orang beriman itu untuk apa? Untuk mentaati. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Bapak? Baik, kalau tidak ada, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin lisyakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وأدي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشر صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم فقنا في الدين وعلمنا في التعويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عفوا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.